Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Ubaidillah Ma'ruf dari IAT kelas B. Mata kuliah hadis tematik. Dosen pengampu Ustadz Miski. Saya akan menjelaskan tiga hal dari hadis tematik. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan. 1. Praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. 2. Dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual, tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Meski tidak mustahil, hal ini dapat didapatkan dari ketiga metode yang lain. Namun hal itu bukan menjadi sasaran yang pokok. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya tema tertentu. Maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Adapun kekurangannya ialah metode ini terkait pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Yang kedua, mengapa kajian hadis tematik mengalami fase pasang surut dalam sejarah panjangnya? Ada beberapa alasan, diantaranya: 1. Pada beberapa masa pembahasan hadis tematik sangat sederhana dan terbatas. Namun di masa yang lain pembahasan mengenai hadis tematik mulai lebih sistematis, luas dan dapat dikonsumsi publik. 2. Pada tahun 200 sampai 450 hadis tematik mengalami masa inovasi dan perkembangan yang pesat, di mana tema-tema yang dibahas tidak lagi hanya sebatas tafsir, fikih dan sejarah, namun juga membahas tema-tema besar lainnya seperti tema akidah, ibadah, pendidikan, akhlak, fitnah, dan lain-lain. Namun pada masa setelahnya, yaitu tahun 450 sampai 460, kajian hadis tematik mengalami masa stagnansi karena kajian pada masa ini sebagian hanya berupa peniruan, himpunan dari beberapa tema selanjutnya, atau hanya sekedar ringkasan dari karya yang pernah ada. Pada tahun 660 sampai 1100, kajian hadis tematik kembali pesat, di mana banyak karya penting yang ditulis oleh pakar hadis. Pada masa itu baik tema yang sama maupun tema yang berbeda-beda. Namun pada tahun 1100 sampai 1400, kajian hadis tematik kembali mengalami masa kemunduran, karena pada masa ini para pakar hadis tematik tidak sebanyak pada masa sebelumnya. Karya-karya pada masa ini pun tidak bisa disejajarkan dengan karya-karya yang lahir pada masa sebelumnya. Pada masa ini juga tidak ada karya yang lahir pada masa sebelumnya. Pada masa ini juga tidak ada perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, sehingga masa ini bisa dibilang masa kemunduran hadis tematik. Hal yang ketiga, apa kontribusi mata kuliah ini dalam menyemaraki kajian hadis tematik? Mata kuliah hadis tematik memiliki kontribusi yang besar dalam menyemarakkan kajian hadis tematik, karena dengan adanya mata kuliah ini para mahasiswa dituntut untuk mempelajari lebih lanjut tentang kajian hadis tematik dan akan melahirkan kajian-kajian terbaru tentang hadis tematik, terlebih tuntutan zaman dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul menjadi alasan bagi para mahasiswa untuk melakukan kajian hadis tematik mengenai masalah tersebut. Syukron pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.